Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Afis Randiarkan, yang kedua Delvina Agustira, dan yang ketiga Geri Nusabel, dan yang keempat Riri Mariska. Baiklah, kami akan membahas tentang pengujian KAS, yang mana poin pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu poin tentang jenis akun KAS. Berikut ini adalah jenis-jenis akun KAS. Yang pertama, akun KAS umum merupakan bagian KAS yang paling penting sebagian besar organisasi, karena sebagian besar pengeluaran dan penerimaan KAS mengalir melalui akun ini. Contohnya, pengeluaran untuk siklus akuisisi dan pembayaran biasanya dibayar dari akun ini. Yang kedua, akun Impress. Perusahaan membuat akun pengajian Impress yang terpisah untuk meningkatkan pengendalian internal pengeluaran pengajian. Yang ketiga, akun bank cabang. Berguna untuk membangun hubungan dengan perbankan di komunitas lokal dan memungkinkan sentralisasi operasi pada tingkat cabang. Dengan kata lain, untuk perusahaan yang beroperasi di lokasi yang berbeda, akan lebih mudah jika perusahaan memiliki saldo bank yang terpisah di setiap lokasi. Yang keempat, dana kas kecil Impress. Ini bukan rekening bank, tetapi hampir sama dengan kas pada bank. Akun ini digunakan untuk pengeluaran kas berjumlah kecil yang lebih mudah dibayarkan jika menggunakan uang tunai dibandingkan dengan cek. Yang kelima, setara kas. Perusahaan seringkali menginvestasikan kelebihan kas yang diakumulasikan selama sebagian tertentu dari siklus operasi yang akan diperlukan dalam waktu dekat dan bisa disebut dengan ekuivalen kas yang bersifat jangka pendek dan sangat liquid. Hal tersebut termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito, dan dana pasar uang. Yang keenam, instrumen keuangan. Mencakup investasi dalam sekuritas yang dapat diperdagangkan seperti sekuritas utang dan ekuitas, instrumen derivatif, dan aktivitas lindung nilai. Baiklah, poin yang kedua yaitu prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian kas di neraca. 1. Kas yang disajikan neraca adalah saldo kas yang ada di tangan perusahaan pada tanggal tersebut dan saldo rekening giro bank yang pengembaliannya tidak dibatasi oleh bank atau perjanjian yang lain. Yang kedua, kas dalam bentuk valuta asing jika dicantumkan di neraca sebagian besar nilai kurs yang berlaku pada tanggal neraca. Yang ketiga, unsur-unsur berikut harus disajikan secara terpisah dari unsur kas di neraca jika jumlah material, yaitu A. Tabungan di bank, B. Dana untuk perluas pabrik, dana perluas hutang, atau dana lain yang tidak digunakan untuk keperluan modal kerja. C. Saldo di bank minimum yang disyaratkan oleh bank dalam suatu perjanjian penarikan kredit. D. Saldo di bank luar negeri yang tidak digunakan dalam hubungannya dengan kegiatan bisnis di luar negeri dan tidak dapat digeser atau diubah ke dalam mata uang rupiah karena batasan-batasan. E. Persekot biaya perjalanan atau persekot lain kepada karyawan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Poin selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya Delvina Agustira akan melanjutkan penyampaian materi dari teman saya tadi, yang mana saya akan menjelaskan tujuan pengujian substantif terhadap KAS. Yang pertama yaitu memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan KAS, di mana sebelum auditor melakukan pengujian mengenai kewajaran saldo KAS yang dicantumkan di neraca dan mutasinya selama tahun yang diaudit, ia harus memperoleh keyakinan mengenai ketelitian dan keandalan catatan akuntansi yang mendukung informasi saldo dan mutasi kas tersebut. Untuk itu, auditor melakukan
rekonsiliasi antara saldo kas yang dicantumkan di neraca dengan akun kas yang bersangkutan di dalam buku besar dan selanjutnya ke jurnal pengeluaran kas dan jurnal penerimaan kas. Yang kedua, membuktikan asersi keberadaan kas dan asersi keterjadian transaksi yang berkaitan dengan kas dicantumkan di neraca, di mana untuk membuktikan asersi keberadaan kas dan keterjadian transaksi yang bersangkutan dengan kas tersebut, auditor melakukan berbagai pengujian substantif berikut ini. Yang pertama, pengujian analitik. Yang kedua, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Yang ketiga, penghitungan terhadap kas di tangan pada tanggal neraca. Yang keempat, rekonsiliasi catatan kas dengan rekening koran bank. Yang kelima, konfirmasi kas di bank. Selanjutnya yang ketiga, membuktikan asersi kelengkapan kas yang dicantumkan di neraca, di mana untuk membuktikan bahwa kas yang dicantumkan di neraca mencakup semua kas klien pada tanggal neraca dan mencakup semua transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas dalam tahun yang diaudit. Auditor melakukan pengujian substantif berikut ini. Yang pertama, pengujian analitik. Yang kedua, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Yang ketiga, penghitungan terhadap kas yang ada di tangan. Yang keempat, rekonsiliasi catatan kas dengan rekening koran bank. Yang kelima, konfirmasi kas di bank. Yang keempat yaitu membuktikan asersi hak kepemilikan klien atas kas yang dicantumkan di neraca, di mana auditor melakukan pengujian substantif berikut ini. Yang pertama, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Yang kedua, penghitungan kas di tangan pada tanggal neraca. Dan yang terakhir yaitu konfirmasi kas di bank. Yang kelima, membuktikan asersi penilaian kas yang dicantumkan di neraca, di mana untuk membuktikan kewajaran penentuan jumlah kas yang dicantumkan di neraca, auditor melakukan pengujian substantif berikut ini. Yang pertama, prosedur audit awal. Yang kedua, pengujian analitik. Yang ketiga, pemeriksaan pendukung transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Yang keempat, penghitungan kas di tangan pada tanggal neraca. Yang kelima, konfirmasi kas di bank. Yang keenam, membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan kas di neraca, di mana pengujian substantif untuk membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan kas di neraca memeriksa jawaban konfirmasi dari bank mengenai batasan yang dikenakan terhadap pemakaian rekening tertentu klien di bank dan membandingkan penyajian dan pengungkapan kas di neraca yang diaudit dengan prinsip akuntansi berterima umum. Sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Gary Nusabil, NIM 055 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang poin keempat yaitu pengendalian intern kas. Pengendalian terhadap kas yang umumnya ditempuh oleh perusahaan atau yang dijalani oleh perusahaan ini adalah sesuai dengan buku Erhans tahun 2000 terdapat 7. Yang pertama, semua penerimaan uang harus dicatat dan segera disetor ke bank. Yang kedua, membuat laporan kas harian dan secara berkala dilakukan pencocokan antara fisik kas dengan saldo menurut catatan. Yang ketiga, semua pengeluaran kas harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang atau petinggi yang ada di perusahaan tersebut. Yang keempat, semua pengeluaran kas yang jumlahnya relatif besar harus menggunakan cek kecuali untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Yang kelima, membentuk kas kecil untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Yang keenam, harus dipisahkan antara petugas yang mencatat, menyimpan dan mengesahkan penerimaan uang atau penerimaan kas tersebut. Yang terakhir, harus dipisahkan antara petugas yang menandatangani cek dengan petugas yang mencatat pengeluaran uang kas tersebut.
Selanjutnya poin yang kelima yaitu rekonsiliasi bank. Jika rekonsiliasi bank ini dapat dengan sengaja salah saji, itu salah catat atau ada kesalahan terhadap rekonsiliasi ini dengan sengaja, maka perlu dilakukan perluasan pengujian atas rekonsiliasi bank di akhir tahun. Prosedur yang akan dilakukan auditor adalah yang pertama, memulai rekonsiliasi bank untuk bulan atau tahun tertanggal dan membandingkan seluruh bagian rekonsiliasi dengan cek yang dibatalkan dan dokumen lainnya dalam laporan bank tertanggal. Yang kedua, membandingkan sisa cek yang dibatalkan dan slip setoran dalam laporan bank tertanggal dengan jurnal pengeluaran dan penerimaan kas bulan atau tahun yang tertanggal. Selanjutnya yang ketiga, menelusuri seluruh bagian yang tidak jelas dalam rekonsiliasi bank tersebut dan jurnal penerimaan dan pengeluaran kas ke rekonsiliasi bank klien untuk memastikan semua sudah dimasukkan. Yang terakhir, melakukan verifikasi seluruh bagian rekonsiliasi dalam rekonsiliasi bank dari jurnal untuk rekonsiliasi bank tertanggal yang belum diiringi atau yang belum dikirim ke bank. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Riri Mariska dengan NIM 2016040078 akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang akan saya jelaskan, yaitu poin yang terakhir tentang kecurangan umum pada kas. Nah, kecurangan umum pada kas ini terdapat dua. Yang pertama, check kiting. Menurut Kamus Audit, kiting merupakan transfer uang dari satu bank ke bank lain dan pembukuan transfer yang tidak semestinya, sehingga jumlah yang dibukukan sebagai aktiva dalam kedua akun itu. Praktik ini digunakan dengan menyelewengkan guna menyembunyikan dirgafasi kas. Nah, kiting ini juga mungkin ketika kelemahan pengendalian internal mengizinkan satu orang untuk masalah dan memeriksa catatan atau kolusi ada antara dua orang yang bertanggung jawab atas dua fungsi. Nah, kiting ini dideteksi dengan mendapatkan dan menggunakan pernyataan chart of bank, karena cek kiting ini pada Januari tidak akan muncul pada daftar cek yang beredar, dan melakukan chart of tunai karena cek terakhir dikeluarkan bulan Desember tidak akan disimpan di cek mendaftar. Nah, kiting ini terjadi ketika cek ditarik pada satu bank disimpan di bank lain dan tidak ada catatan terbuat dari pencairan terhadap saldo bank pertama. Kemudian contoh kasus kiting, memiliki dua anak perusahaan B dan C. Penarikan cek dilakukan atas rekening C, tetapi tercatat sebagai pengeluaran di buku besar rekening B. Jadi dalam korporasi A tersebut perputaran dana seolah-olah seimbang karena kedua anak perusahaan saling menutupi. Kemudian poin yang kedua tentang lapping, di mana lapping ini adalah suatu ketidakberesan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyalahgunakan penerimaan kas untuk sementara waktu atau secara permanen. Nah, lapping ini dapat dilakukan kalau seseorang memiliki wewenang menerima kas dan menyelenggarakan buku piutang. Kemudian ada tanda-tanda lapping. Yang pertama yaitu berlebihan kesalahan penagihan. Kemudian yang kedua, memperlambat perputaran piutang. Yang ketiga, keterlambatan dalam posting pembayaran pelanggan. Kemudian yang keempat, akun tentang rincian piutang tidak sama dengan buku besar. Kemudian yang kelima, penurunan pembayaran piutang. Yang keenam, banyak keluhan dari pelanggan.
Kemudian ada prosedur audit untuk menemukan lapping, yaitu lakukan konfirmasi piutang usaha. Yang kedua, lakukan piutang kas secara mendadak. Yang ketiga, bandingkan rincian jurnal penerimaan kas dengan rincian slip setoran harian. Kemudian ada contoh kasus lapping ini. Contohnya, pada perusahaan A terdapat piutang pihak X, pihak Y, pihak Z. Pelunasan dari pihak X ditunda percatatannya sampai terjadi pelunasan dari pihak Y. Baru kemudian piutang pihak X dicatat di rekening perusahaan. Begitu seterusnya sampai terbongkar penipuan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.